年我斗气全失，玩玩。Bab 31. Banyak murid di lembah Tianming berbicara tentang jenius yang muncul di keluarga Xiao kali ini. Jelas, berita bahwa Xiao Yan memecahkan rekor dan mencapai tingkat menengah Dou di bintang 1 telah mencapai lembah Tianming. Jenius yang muncul di keluarga Xiao tampaknya disebut Xiao Yan. Jenius, rekor ini juga bisa dipecahkan. Saya mendengar bahwa itu tidak hanya memecahkan rekor, tetapi juga berlatih selama 45 hari. Terobosan langsung ke panggung tengah Dou di bintang 1. Apakah ini manusia sialan? Ini bukan hanya jangka menengah, saya dengar ini jangka menengah. Anak laki-laki yang dibawa oleh leluhur beberapa waktu lalu adalah anak laki-laki yang berdiskusi dengan Wu Yong dan Mu Feng. Sepertinya nama Xiao Yan ada di sini. Sepertinya dia. Saya dengar dia masih murid kami bernama Tian Minggu. Benarkah atau tidak? Jenius seperti itu hanya seorang murid bernama. Setidaknya dia harus menjadi murid resmi. Begitu, tidak masalah menjadi murid inti. Kamu berani berpikir, murid berbakat seperti itu, klan Xiao akan menjadikan kita murid. Otakmu terbuat dari tahu. Murid Tian Minggu yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun sedang berdiskusi satu demi satu. Pada saat ini, reputasi Xiao Yan menyebar dengan cepat ke seluruh negara kekaisaran. Selama nama Xiao Yan disebutkan, mereka semua dihormati dan cemburu, dan semua dikagumi dan iri. Apa artinya jenius seperti itu? Saya khawatir siapapun yang memahami kebenaran akan tahu. Ini berarti kekuatan dan status masa depan. Jika ada pilar seperti itu dalam keluarga, keluarga ini mungkin keluarga kelas 3 di masa lalu, dan juga akan bangkit karena kejeniusan ini. Dapat dibayangkan betapa pentingnya status Xiao Yan di mata orang lain saat ini. Wu Yong dan Mu Feng juga ada di antara mereka. Ketika mereka mendengar diskusi ini, keduanya mengerang dalam hati. Zat yang lengket dan kental. Dia menelan seteguk air liur dengan gemetar. Wajah Mu Feng terlihat baik-baik saja, tapi Wu Yongke sedikit tercengang. Memikirkan bagaimana dia memperlakukan Xiao Yan sebelumnya, dia takut tidak bisa menahan perasaan bahwa Xiao Yan akan membalasnya di masa depan. Pada saat yang sama, di aula lembah Tianming, Kaisar Ming tidak bisa menahan ekspresi bahagia di wajahnya, menatap murid lembah Tianming dengan heran, dan bertanya lagi, apakah Anda yakin nama jenius yang muncul di keluarga Xiao disebut Xiao Yan? Ya tentu saja. Tubuh Kaisar Ming bergetar hebat. Xiao Yan. Kaisar benar-benar tidak salah melihatmu. Saya pikir Kaisar benar-benar bijaksana saat itu. Xiao Yan, kau tetaplah muridku yang bernama Tian Minggu. Apakah ini anugerah Tuhan bagi saya, untuk memberi saya sesuatu yang begitu besar? Kaisar Ming sangat bahagia di dalam hatinya. Sepertinya aku harus segera pergi ke klan Xiao dan memenangkan anak ini lagi. Sebagai kepala keluarga, Kaisar Ming sangat jelas. Dia berlatih selama 1,5 bulan untuk pertama kalinya, dan kekuatannya telah melonjak ke tingkat menengah Dou di bintang 1. Betapa menakutkan bakat ini. Dalam lembah Tianming dan bahkan seluruh Dizhu, puluhan ribu ini selama bertahun-tahun, tidak pernah ada orang yang begitu berbakat. Tentu saja, kita harus mencoba yang terbaik untuk menang. Segera setelah keputusan dibuat, Kaisar Ming dengan cepat memanggil Xiong Yuan. Mendengar bahwa Xiong Yuan dan Xiao Yan memiliki hubungan yang baik, mereka secara alami menelepon bersama. Di sudut keluarga Xiao, sebuah gerbang batu kuno didirikan. Telapak tangan Xiao Yan dengan ringan menyalakan api kuning muda, mencoba melihat apakah dia bisa membuka gerbang batu. Xiao Yan menemukan bahwa api kuning pucat yang berputar-putar di atas gerbang batu hanya sedikit, tetapi kecepatan memakan Doki tidak terlalu cepat. Cici. Ada sedikit suara terbakar di atas gerbang batu, tapi tidak ada tanda-tanda akan dibuka sama sekali. Xiao Yan merasa sedikit tidak berdaya di hatinya, dan Xiao Li diam-diam memperhatikan di sampingnya.
Saat Xiao Yan masih mencoba membuka pintu batu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan. "Nak, hanya ingin membuka gerbang batu ini dengan api kecilmu. Jangan repot-repot, aku khawatir kamu hanya akan bisa membuka gerbang batu ini sampai kamu berhasil mengintegrasikan Chaos Shen Yan." Ini adalah suara Zhan Lao. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Memang, Zhan Lao benar. Dengan nyala api kecil ini, sangat tidak mungkin untuk membuka gerbang batu di depannya. Xiao Yan mengangguk, membakar begitu banyak untuk waktu yang lama waktu, meskipun api memiliki sedikit hubungan dengan hal-hal yang tidak diketahui di simen, kekuatan api kuning muda ini jelas tidak cukup untuk membuka simen. Suara mendesing. Api yang masih berdetak di atas gerbang batu itu diambil kembali oleh Xiao Yan dalam sekejap. Xiao Li memandang Xiao Yan yang telah mencabut apinya, dan langsung bertanya, "Tidak bisa membukanya?" "Iya, kekuatan fusi kebetulan Chaos Shen Yan masih terlalu kecil untuk membuka segel simen. Saya khawatir itu hanya akan mungkin untuk membukanya setelah semua Chaos Shen Yan digabungkan, di masa depan." Xiao Yan mengangguk. Jelas, Chaos Shen Yan yang menyatu tidak cukup untuk membuka gerbang batu ini, dan gerbang batu ini tampaknya disegel oleh sesuatu. Itu hanya mungkin setelah fusi Chaos Shen Yan berhasil. Xiao Li tidak menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Meskipun dia tidak bisa membuka gerbang batu, perpaduan tak terduga Xiao Yan dari api suci yang kacau dalam terobosan ini masih memberinya kejutan lain, dan gerbang batu ini bahkan termasuk dia. Dia tidak bisa, jangan dibuka juga. Lagi pula, segel di gerbang batu itu masih terlalu kuat, bahkan segel yang tidak bisa dia buka di puncak Kaisar Dou bintang 3-nya, belum lagi Xiao Yan, yang baru saja maju ke kekuatan jangka menengah Kaisar Dou bintang 1. Yah, aku akan menyampaikan metode yang dipanggil simen ini kepadamu terlebih dahulu. Jika kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk membukanya, kembalilah ke sini. Xiao Li berkata, menjentikkan jarinya, seberkas cahaya melesat ke alis Xiao Yan, dan metode bagaimana memanggil simen tiba-tiba membanjiri pikiran Xiao Yan. Apa yang terjadi di dalam gerbang batu ini? Xiao Yan juga sedikit penasaran di hatinya, tetapi sekarang Chaos Shen Yan hanya bergabung sedikit, dan kekuatannya jauh dari cukup. Sepertinya saya akan menghabiskan lebih banyak waktu di masa depan untuk melihat bagaimana mengintegrasikan Chaos Shen Yan. Oke, ayo pergi, apakah ada orang lain yang menunggumu? Xiao Li melambaikan jubah lengan bajunya ke Xiao Yan, dan tubuhnya perlahan terbang ke depan. Xiao Yan dengan cepat mengikutinya. Leluhur, siapa kamu? Haha, kamu akan tahu ketika kamu tiba. Xiao Li tersenyum cerah di antara alisnya. Sebelum Xiao Yan bisa bertanya lagi, dia langsung meningkatkan kecepatannya. Xiao Yan tersenyum tak berdaya, menggelengkan kepalanya, dan tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Di antara klan Xiao. Bab 32. Kedua sosok itu dengan cepat bergerak di atas klan Xiao, dengan gumpalan asap di belakang mereka. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya melihat seluruh gambar seluruh keluarga Xiao. Ada banyak bangunan megah di samping satu sama lain, dan gaya setiap bangunan tidak diulang, dan masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Di bawah gedung, ada awan putih tebal tanpa dasar, menyelimuti seluruh klan Xiao dalam kabut. Di atas kota adalah 5 pilar batu surgawi ketika 9 naga guntur emas mendalam pertama kali tiba. Xiao Li mulai jatuh perlahan, sampai dia mendarat di gedung, kecepatan penerbangan perlahan melambat. Xiao Yan mengikuti di belakang Xiao Li, dan setelah melewati beberapa bangunan yang menjulang tinggi, sebuah bangunan yang sangat khas secara bertahap muncul di depan mata Xiao Yan. Bangunan berbentuk tripod obat persegi, dengan sedikit warna perunggu di permukaan. Di depan rumah berbentuk tripod, ada dua karakter besar yang mengungkapkan umur panjang dan siang, kuil dan. Bangunan berbentuk dan dupa membentuk asap di sekitar aula dan dupa dan yang berwarna-warni menambah keindahan lain pada aula dan.
Merasakan aroma aneh ini, warna berapi-api yang tidak terlihat selama bertahun-tahun melintas di mata Xiao Yan. Melihat aula pil dalam bentuk kuali obat, Xiao Yan sedikit penasaran. Tidak, bangunan ini jelas tidak biasa. Apakah berguna bagi alkimia untuk membangun dalam bentuk ini? Keduanya perlahan terbang ke depan gedung, kekuatan jiwa Xiao Yan tiba-tiba dilepaskan, dan mereka dengan hati-hati memeriksa fluktuasi energi aneh di sekitar aula pil, yang segera ditemukan oleh Xiao Yan. Ada 4 bangunan khas di sekitar aula pil, masing-masing dengan warna berbeda, dan yang lebih pintar adalah urutan keempat bangunan ini diatur sesuai dengan hitam dan kuning langit dan bumi. Ketika alkimia dibuat, itu akan menarik energi yang kuat dan lei. Bangunan di sekitarnya yang dibangun dalam urutan langit dan bumi dapat mengimbangi sebagian kekuatan dan lei dan memainkan peran tertentu dalam melindungi dan lei. Pengaturan yang cerdik seperti itu membuat Xiao Yan sangat senang, kagum. Selain itu, di bawah sapuan jiwa, Xiao Yan juga menemukan bahwa energi di sekitarnya tidak hanya jauh lebih kaya daripada dunia luar, tetapi juga mengumpulkan energi lebih cepat menghasilkan siklus yang sempurna. Apakah ini tempat untuk memurnikan obat? Mengapa Xiao Li membawa dirinya ke sini? Apakah dia tahu bahwa dia adalah seorang apoteker? Xiao Yan menebak. Pada saat ini, Xiao Yan merasa bahwa di dalam istana pil, ada kekuatan jiwa yang lebih kuat dari dirinya. Xiao Li mengangguk sambil tersenyum, dan segera melangkah maju dan mendorong pintu aula pil, dan berjalan langsung dengan 4 langkah persegi. Xiao Yan mengikuti, sangat penasaran dan buru-buru mengikuti. Begitu dia melangkah ke istana dan, Xiao Yan sedikit bingung dengan dansiang yang kuat, dan ada fluktuasi energi yang kuat di dansiang yang memenuhi seluruh ruangan. Xiao Li sangat tenang, tidak seperti wajah Xiao Yan yang penuh keterkejutan, dia sepertinya sudah terbiasa, sementara Xiao Yan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan melihat sekeliling, ada beberapa gerbang batu di sekitarnya, dan setiap gerbang batu dicetak dengan pola yang aneh, yang terlihat sangat aneh. Di gerbang batu sekitarnya, tidak ada fluktuasi energi, hanya gerbang batu pusat dengan fluktuasi energi yang 2 kali lebih besar dari yang di sekitarnya, perlahan memancarkan aura yang kuat. Berdiri di depan gerbang batu ini, suhu di dekatnya juga jauh lebih tinggi daripada di sekitarnya. Penatua Xiao Long, mengapa kamu belum menyelesaikan latihanmu? Efisiensinya tidak terlalu tinggi, dan kamu akan bertaruh lagi. Mata Xiao Li langsung tertuju pada gerbang batu di tengah, dan dia tertawa dan memarahi saat melihat aura yang memancar dari gerbang batu. Xiao Yan di samping terkejut ketika dia mendengar kata Xiao Long di mulut Xiao Li. Bukankah Xiao Long yang datang menjemputnya di lembah Tianming? Tanpa diduga, dia masih seorang apoteker. Leluhur Xiao Long adalah seorang apoteker. Xiao Yan menoleh dan bertanya pada Xiao Li. Xiao Li tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Hehe, ya, orang tua ini sangat terkenal. Dia disebut idiot obat di Dizu, dan dia terkenal karena konsentrasinya saat memurnikan obat. Orang tua ini sangat terkenal. Katanya dia naksir kamu, dan aku hanya memintanya untuk membuatkan pil obat untukmu, jadi aku membawamu ke sini." Yao Qi, nama ini hampir tidak dikenal oleh semua orang di negara kekaisaran, dia adalah Xiao Long, tetua ketiga dari klan Xiao. Di Dizu, keterampilan alkimia Xiao Long adalah yang terbaik, tetapi ia mendapat julukan Yao Qi, bukan hanya karena pencapaiannya yang sangat baik dalam alkimia, tetapi karena obsesinya terhadap alkimia dan pengalamannya dalam alkimia. Ketika alkimia adalah alkimia, hanya sedikit orang bisa begitu fokus, dan itu karena sifatnya yang suka berjudi, dan dia kecanduan judi. Banyak orang ingin memujanya sebagai guru, tetapi Yao Qi, yang memiliki kepribadian aneh, tidak pernah menerima murid apapun. Status Xiao Long di klan Xiao tidak lebih rendah dari Xiao Li. Jika bukan karena kebiasaan judi alaminya, dan kebiasaan berjudi tidak dapat diubah,
mungkin dia sudah menjadi tetua kedua dari klan Xiao. Penatua Xiao Li, apa yang kamu lakukan di sini begitu cepat? Apakah menurutmu alkimia adalah untuk memeras pil lumpur? Hah, anak ini juga ada di sini. Itu adalah suara Xiao Long yang telah lama menjadi alkimia di Ximen. Bab 33. Akhirnya ada gerakan di pintu batu, suhu di ruangan kembali normal, pintu batu perlahan terbuka, dan siang yang kuat sekali lagi memenuhi ruangan. Xiao Long memegang sebotol giok baizi di tangannya dan perlahan muncul di depan Xiao Yan dan Xiao Li. Di dalam botol giok, seseorang dapat dengan jelas merasakan nafas yang kuat di dalamnya. Pil obat kekaisaran. Xiao Yan merasakan napas obat-obat kaisar di botol batu giok, mau tidak mau mengerutkan bibirnya dan menelan beberapa air liur. Saat itu, hanya ada satu pil kaisar kelas di benua Douqi, dan yang satu ini saja yang menciptakan Kaisar Dou. Tapi sekarang di benua Dodi, itu benar-benar disempurnakan seperti pil lumpur. Di benua Dodi ini, tingkat apa yang telah ditingkatkan oleh pil pemurnian dan obat. Leluhur Xiao Long. Xiao Yan melihat Xiao Long muncul di gerbang batu, dan segera menyapanya dengan hormat. Xiao Long tersenyum dan melambaikan tangannya. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, botol giok di tangannya dilemparkan langsung ke Xiao Yan. Setelah merasakan napas Xiao Yan, cahaya keemasan melintas di mata Xiao Long. Itu benar, nak, kamu sebenarnya dipromosikan ke tingkat menengah Kaisar Dou bintang 1 tingkat menengah, yang agak di luar harapan orang tua itu. Tampaknya tepat untuk memperbaiki ramuan obat ini untukmu. Melihat botol giok yang dilemparkan dan mendengarkan kata-kata Xiao Long, Xiao Yan sedikit terkejut, pil obat ini dibuat untuk dirinya sendiri. Dengan cepat menggenggam telapak tangan, Xiao Yan meraih botol giok dan merasakan dupa yang kuat melalui botol giok. Xiao Yan sedikit bersemangat. Perlahan menuangkan ramuan dari botol batu giok, itu adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat ramuan kekaisaran. Pil obat perlahan berguling ke telapak tangan Xiao Yan. Pil obat yang mengandung energi yang kuat memukul di tangan Xiao Yan. Apakah ini pil obat kaisar? Gumam Xiao Yan. Setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi Dodi, dia juga sangat ingin memperbaiki pil obat tingkat kaisar yang legendaris ini, karena tidak ada sumber ki kaisar di benua Douqi, dan tidak ada formula obat tingkat kaisar, jadi dia tidak akan pernah bisa lakukan. Tapi sekarang dia benar-benar memiliki beberapa pil obat tingkat kaisar di tangannya, sebuah keinginan tiba-tiba muncul di matanya. Ya, ini adalah pil obat kekaisaran. Wah, bukankah kamu juga seorang apoteker? Mengapa kamu tidak memurnikan pil obat kekaisaran? Ini, tempat asalku tidak memiliki ki asal kaisar, atau formula pil obat kaisar, jadi, kata Xiao Yan tak berdaya. Oh, saya masih memiliki beberapa ramuan obat dan formula di sini. Apakah Anda ingin mencobanya? Xiao Long bertanya pada Xiao Yan, yang sangat menginginkan pil obat, dengan margin aneh di sudut mulutnya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, matanya yang berapi-api menoleh ke arah Xiao Long, dan dia mengangguk berat. Dia benar-benar ingin bisa memperbaiki pil obat kekaisaran. Bagaimana rasanya memperbaiki obat-obat kekaisaran? Haha, oke, nak, keberanianmu terpuji, tetapi menyempurnakan pil obat kekaisaran tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Melihat ekspresi tekad Xiao Yan, Xiao Long mengangkat kepalanya dan tertawa, menjentikkan jarinya, dan menembakkan formula ke Xiao Yan. Xiao Yan mengambil formulanya, dan 3 karakter kuno, pil wangu, dicetak pada formula yang sedikit menguning. Bahan obatnya ada di Ximen, ayo pergi. Xiao Long mengangkat kepalanya dan berkata kepada Xiao Yan. Xiao Long sangat ingin tahu tentang teknik alkimia Xiao Yan. Sebelumnya, Xiao Long diam-diam mengamati Xiao Yan untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki Chaos Sein Yan, dan dia juga menemukan bahwa kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan sebenarnya lebih kuat daripada kekuatan jiwa apoteker Kaisar biasa, jiwa. Selain itu,
Pencapaian Xiaoyan dalam melawan Qi dan kekuatan tidak buruk sama sekali, dan dia benar-benar dapat memecahkan rekor yang belum pernah dipecahkan oleh keluarga Xiao selama puluhan ribu tahun. Jenius seperti itu benar-benar langka di negara kekaisaran, dan Xiao Long secara alami ingin tahu lebih banyak tentang bakat Xiaoyan dalam alkimia. Terima kasih leluhur. Xiaoyan mengambil resep dan memasuki gerbang batu dengan tidak sabar, dan gerbang batu perlahan ditutup. Xiao Long dan Xiao Li, yang berada di luar simen, melihat simen yang perlahan menutup, dan wajah mereka dipenuhi dengan kepuasan. Xiao Li menoleh untuk melihat Xiao Long dan berkata, "Xiao Long, menurutmu apakah anak ini dapat memperbaiki pil wangu tingkat kaisar dengan apoteker kelas 9? Kamu tidak pernah membiarkan siapapun memasuki gerbang batumu untuk memperbaikinya. Obat-obatan, apakah menurutmu dia juga jenius dalam memurnikan obat?" Xiao Long telah melaporkan kepada Xiao Li bahwa Xiaoyan adalah master pemurnian obat. Xiao Long tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan setelah mengamati begitu lama, menurut perkiraannya, pil kaisar wangu grade biasa yang diberikan kepada Xiaoyan, yang memiliki kekuatan jiwa kaisar dan api kekacauan suci di tangannya, tubuh, ingin menyempurnakannya, meskipun sangat sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengar, aku harap anak ini tidak akan mengecewakan kita. Xiao Long berkata dengan sedikit misterius. Namun, dia tidak memberi tahu Xiao Li bahwa tidak ada banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil wangu di ruangan di dalam gerbang batu. Apakah itu bisa disempurnakan atau tidak tergantung pada bakat Xiaoyan, sebuah ujian. Bab 34. Di dalam gerbang batu, ruangnya lebih besar dari yang diharapkan, dan ada ribuan ramuan obat di dalamnya. Di tengah gerbang batu, ada tripod obat besar. Xiaoyan sangat bersemangat dan ingin tahu tentang memurnikan pil obat kekaisaran. Dia dengan cermat memperhatikan resepnya, dan kemudian menghitung bahan obat di sekitarnya satu per satu. Hanya ada 3 bahan obat untuk menyempurnakan pil wangu. Itu berarti Anda hanya memiliki 3 peluang. Mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk, Xiaoyan perlahan menjadi tenang dan duduk di depan Yao Ding. Xiaoyan menghela napas perlahan, menenangkan pikirannya yang bersemangat secepat mungkin, dan perlahan-lahan meletakkan tangannya yang ramping di atas api tripod obat. Engah. Dalam suara samar, nyala api kuning muda meledak dari ujung jari Xiaoyan, dan dengan jentikan ujung jari, nyala api berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas ke kuali obat seperti kilat. Jejak kuning pucat Chaos Sein Yan baru saja memasuki kuali obat, dan tubuh kecil itu tiba-tiba membengkak. Hanya dalam waktu singkat, nyala api kecil berubah menjadi api yang mengamuk, menyala liar di dalam kuali obat, dan dengan kenaikan kuning pucat. Kuali obat merah di permukaan bahkan lebih misterius dan mempesona, dan itu tampak seperti sekelompok tarian kembang api yang mempesona. Kuali obat di benua Dou benar-benar bukan barang biasa. Kuali obat yang saya peroleh di benua Dou Qi tidak bisa dibandingkan dengannya. Setelah suhu di kuali obat mencapai suhu konstan, Xiaoyan bergerak dengan telapak tangannya, dan ramuan obat yang memancarkan sedikit nafas kuno dihirup ke tangannya. Aroma obat yang kuat terpancar dan perubahan yang tampaknya telah dialami, pergolakan hidup, namun secara sepintas terlihat jelas bahwa ini bukanlah suatu hal yang biasa. Menurut pengenalan resep, benda ini disebut Gulingzi. Itu ada di pegunungan yang dalam. Setelah bertahun-tahun, itu terbuat dari energi yang sangat murni. Jika pembudidaya memurnikan dan menyerapnya, itu akan membuat ki pertempuran lebih kuat, bahkan di benua Doudi, itu sangat langka, dan itu adalah bahan obat yang sangat penting dalam pil wangu. Memegang cabang roh kuno, dengan 2 jari, rasa perubahan dengan cepat menembus ke ujung jari, dan udara di sekitarnya tampaknya dipenuhi dengan aura kuno. Dengan sedikit lemparan, Gulingzi dilemparkan ke dalam kuali obat dengan sangat akurat, dan nyala api kuning pucat melonjak dengan hebat, menelannya langsung seperti mulut besar.
Menghadapi nyala api, cabang roh kuno tidak duduk diam, tetapi terus memancarkan aliran kabut dengan atmosfer kuno untuk melawan, mencoba memblokir erosi suhu tinggi. Kabut dan api kuning pucat saling mengikis, dan dalam suara cici, bahkan ada kabut putih samar di persimpangan. Dengan energi yang sangat kuat yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, cabang roh kuno ini mampu menemui jalan buntu jangka pendek dengan Chaos Shengyan. Seperti yang diharapkan, itu adalah bahan obat yang sangat langka di benua Dodi. Melihat adegan ini di kuali obat, Xiaoyan tersentak kagum, dan segera pikirannya bergerak, hanya untuk melihat bahwa suhu di dalam kuali obat tiba-tiba meningkat. Bangkit. Di bawah pembakaran Chaos Shengyan, yang semakin tinggi suhunya, cabang roh kuno akhirnya tidak dapat menahannya. Melihat adegan ini, Xiaoyan juga menghela nafas lega. Ini juga berkat fakta bahwa dia menggunakan api langit. Jika itu digantikan oleh api aneh sebelumnya, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 hari, untuk memperbaiki cabang roh kuno ini. Waktu, dalam hal ini, tidak hanya menghabiskan banyak waktu, tetapi juga menghabiskan banyak doki. Bagi para alkemis dari Dodi kontinen, api langit memang tidak kurang dari senjata sihir. Pemurnian berlangsung selama sekitar 1 jam, dan cabang roh kuno yang kokoh akhirnya benar-benar berubah menjadi massa cairan kuning kuno, dan cairan itu mengalir keluar, memancarkan energi murni yang sangat kaya. Pemurnian berhasil untuk pertama kalinya, yang secara alami karena kemampuan pengendalian api yang sangat kuat dari Xiaoyan sendiri. Setelah pemurnian Lingzi kuno selesai, Xiaoyan menghabiskan setengah jam lagi untuk menyelesaikan pemurniannya, dan kemudian tanpa istirahat, dia menggerakkan telapak tangannya dan sekali lagi memasukkan ramuan obat lain, yang juga disebut keras kepala, ke dalam kuali obat. Bab 35. Waktu berlalu perlahan di ruang batu tertutup, dan berbagai bahan obat yang ditempatkan di depan Xiaoyan berangsur-angsur berkurang. Pemurnian bahan obat secara bertahap selesai. Selama proses pemurnian, Xiaoyan sendiri tidak tahu berapa banyak bahan obat yang dihancurkan, dan dia merasa sangat menyesal. Wajah Xiaoyan menjadi serius. Dia tahu bahwa ketika datang ke belakang, itu adalah masalah yang sebenarnya. Bahkan jika Anda melihat pil kekaisaran, pil wangu dianggap dalam kategori menengah, pil jenis ini mungkin tidak memiliki efek langsung pada Dodi yang telah dipromosikan untuk waktu yang lama, tetapi untuk Dodi yang telah baru saja dipromosikan ke tingkat yang baru, Kaisar memiliki efek yang sangat kuat. Itu dapat mengurangi aura tidak stabil ketika dia baru saja dipromosikan, dan membuatnya stabil. Efek ini merupakan godaan besar bagi sebagian besar kaisar yang bertarung. Tentu saja, jika Anda ingin memperbaiki pil wangu ini, Anda membutuhkan banyak bahan, dan ada banyak hal langka. Jika Xiaolong tidak menyiapkannya, jika Anda pergi untuk mendapatkannya sendiri, Anda tidak tahu apa yang akan Anda lakukan, dapatkan, dan Anda mungkin tidak dapat mengumpulkan bahan-bahan ini. Dengan berjalannya waktu, Xiaoyan akhirnya berhasil mengekstrak semua esens obat yang dibutuhkan oleh pil wangu. Penyempurnaan ini membuat Xiaoyan merasa sedikit lelah. Engah. Segera setelah banyak cairan obat bersentuhan, fluktuasi energi yang hebat meletus, dan dengan suara rendah, cairan obat murni yang telah diekstraksi dengan susah payah sebenarnya terguncang untuk menghilangkan sebagian besar dari mereka. Merasakan perubahan dalam kuali obat, Xiaoyan sedikit mengernyit, dan kemudian menghela nafas ringan. Tentu saja, itu terjadi setiap kali, pertama kali benar-benar sulit. Duduk di depan kuali obat, Xiaoyan merenung sejenak, dan dalam benaknya terus memutar ulang beberapa penglihatan yang dihasilkan oleh perpaduan bahan obat. Menyempurnakan ramuan obat adalah hal yang membosankan dan membosankan. Setelah kegagalan pertama Xiaoyan, butuh hampir 10 hari untuk memperbaiki bahan obat kedua lagi, kali ini karena kontrol hati-hati Xiaoyan sehingga tidak muncul lagi, apa masalahnya? Pil obat akan segera terbentuk. Xiaoyan sangat gugup,
dan dengan hati-hati mengendalikan Chaos Saint Yan, karena takut ada yang tidak beres. Tetapi, pada saat terakhir, ada sedikit penyimpangan, jadi, setelah kekurangan, pot bahan obat yang berharga dibuang lagi. Melihat bahan obat yang dibuang, hati Xiao Yan meneteskan darah. Bahan obat ini tidak diperoleh hanya dengan mengatakan, "Sial, aku masih meremehkan kesulitan pil obat kekaisaran ini." Menahan hatinya yang berdarah, Xiao Yan dengan tenang menyimpulkan pelajaran dari kegagalannya barusan. Saya hanya tinggal selangkah lagi dari kesuksesan. Kegagalan terakhir adalah karena saya terlalu bersemangat untuk mencapai kesuksesan dan kehilangan rasa normal saya, yang menyebabkan sedikit penyimpangan dalam tindakan saya. Sepertinya mentalitas sangat penting. Menyadari hal ini, Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang, menarik napas beberapa kali, dan mengeluarkan ramuan terakhir lagi. Ini adalah kesempatan terakhirnya jika dia gagal lagi. Upaya pertama untuk memperbaiki pil obat kekaisaran ini hanya dapat dinyatakan gagal. Matanya tertuju pada ramuan obat, dan setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya menggertakkan giginya dengan keras, sidik jarinya bergerak, dan dalam kuali obat, Chaos Saint Yan kuning pucat bangkit kembali. Nyala api melonjak, dan cahaya api kuning pucat menyinari wajah Xiao Yan yang sangat bermartabat, membuatnya sangat dingin dan khusyuk. Ramuan obat yang berharga terus jatuh ke dalam kuali obat saat tangan Xiao Yan mulai jatuh, dan segera ditelan oleh api. Waktu berlalu dengan tenang seperti pasir di ujung jari sementara nyala api berkobar, dan butiran keringat halus mulai muncul di dahi Xiao Yan. Kesulitan, jika bukan karena kekuatan jiwa kaisarnya dan kekuatan tahap tengahnya. Kaisar pertempuran bintang, saya khawatir itu tidak akan dapat mendukungnya. Bab 36. Kali ini, Xiao Yan hampir menenggelamkan kekuatan alam jiwa kaisar ke dalam kuali obat. Setiap gerakan di dalamnya dapat dideteksi olehnya pada saat pertama, dan dengan perhatian penuhnya selanjutnya, banyak cairan obat murni dalam obat kuali secara bertahap mulai bergabung. Fusi dilakukan saat Xiao Yan gemetar dan tenang, tapi untungnya, kali ini, tidak ada kesalahan dalam hubungan ini, dan setelah fusi cairan obat selesai, sekelompok cairan cantik seukuran setengah kepalan tangan muncul dalam tripod obat. Melihat massa cair yang bercampur dengan segala macam kekuatan obat, hati Xiao Yan tidak lega karena itu, pikirannya masih tegang. Kekuatan jiwa kaisar mengendalikan api ke tingkat yang sempurna, perlahan-lahan melepaskan suhu, sehingga banyak cairan obat dalam kelompok cairan mulai membeku sepenuhnya. Saat massa cair berangsur-angsur menyusut dan mengembun, setelah sekitar setengah hari, permukaan massa cair mulai berangsur-angsur menjadi keras, dan prototipe pil obat permukaan kasar secara bertahap terbentuk. Melihat pil obat dasar yang akhirnya berhasil dibentuk, Xiao Yan akhirnya mengeluarkan batu besar yang menekan hatinya, dan langkah tersulit telah selesai. Pil Wangwu, itu harus dianggap sebagai pemurnian yang berhasil. Tapi pil obat kekaisaran ini juga harus memiliki guntur pil. Sama seperti Xiao Yan memikirkannya, suara teredam perlahan menyebar dari kuali obat. Ledakan. Di aula yang sunyi, aroma samar bunga tetap ada. Xiao Long dan Xiao Li duduk dengan tenang dan bosan. Yang pertama lebih baik, tetapi pipi tua yang terakhir sudah penuh dengan ketidaksabaran. Dia sudah di sana selama hampir sebulan, mengapa dia belum pulih? Setelah duduk beberapa saat lagi, Xiao Li akhirnya tidak tahan untuk berdiri. Alkimia sudah memakan waktu dan tidak bisa terburu-buru, dan ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyempurnakan pil obat kekaisaran, jadi tentu saja akan memakan waktu lebih lama. Xiao Long meletakkan resep berwarna kekuningan di tangannya, ke arah Sishi. Dia berkata, "Tunggu sebentar lagi, itu harus segera. Kamu telah mengatakan kalimat ini hampir 10 kali. Begitu, kamu salah paham kali ini. Tidak mungkin bagi anak ini untuk memperbaiki pil Wangwu untuk pertama kalinya. Ini bukan pil obat kekaisaran biasa." Xiao Li cemberut dan bergumam. "Kamu meragukan penglihatanku. Oke, mengapa kita tidak bertaruh?
Xiao Long mengangkat alisnya, matanya berbinar, dan ketika datang ke perjudian, energinya langsung muncul. Pergi dan pergi, siapa yang akan bertaruh dengan Anda? Anda akan senang ketika Anda mengatakan bertaruh. Anda tidak tahu bahwa Anda akan kalah setiap kali Anda bertaruh. Kecanduannya masih sangat besar. Siapa bilang aku harus kalah setiap kali aku berjudi? Beberapa waktu lalu, aku masih di rumah lelaki tua Ming, aku memenangkan minuman darinya, kata Xiao Long dengan bangga. Itulah yang akan mengundang Anda untuk minum. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda menang? Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh? Xiao Long berkata tidak yakin. Bertaruh apa? Bertaruh pada Xiao Qimu. Jika Xiao Yan membuat pil wangu kali ini, kamu akan menjodohkan Xiao Qimu dengannya. Jika Xiao Yan tidak berhasil, aku akan membuatkan Xiao Qimu yang dia butuhkan. Bagaimana kalau pil obat ini? Xiao Li ragu-ragu untuk sementara waktu. Jika Xiao Yan benar-benar membuat pil wangu kali ini, maka bakat Xiao Yan untuk memurnikan obat mungkin tidak biasa. Xiao Li telah melihat bakat Xiao Yan yang tiada taraf dalam memerangi budidaya Qi. Dia juga memiliki bakat yang luar biasa, jadi Xiao Yan bukan orang biasa, jenius. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Xiao Qi bertunangan dengannya, dan dia tidak akan pernah menderita kerugian, jika Xiao Yan gagal untuk memperbaiki, penjudi ini akan memberinya secara eksklusif untuk Xiao Qi. Memurnikan pil obat dapat menghasilkan banyak uang. Anda harus tahu bahwa sangat sulit bagi Xiao Long untuk membuat pil obat untuk generasi mudanya. Jika bukan karena keputusan Xiao Yan untuk fokus pada pelatihan kali ini, Xiao Long tidak akan bisa membuat pil obat untuk Xiao Yan di semua. Bab 37. Oke, aku berani bertaruh denganmu. Memikirkan hal ini, Xiao Li tidak lagi ragu-ragu. Xiao Li menyetujui taruhan Xiao Long dan kembali duduk di kursi, tapi saat dia duduk, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Getaran tiba-tiba menyebabkan Xiao Long dan Xiao Li sedikit terkejut, dan kemudian mata mereka bergerak ke arah ruang batu, di mana fluktuasi energi yang luar biasa kuat dengan cepat terbentuk. Sepertinya alkimia akan berhasil, Xiao Li, haha, jangan kembali bertaruh. Xiao Long sedikit bersemangat. Xiao Li diam-diam senang, Xiao Yan, sungguh jenius. Sepertinya Dan Lei akan mendarat. Saya tidak tahu apakah anak ini bisa melawan. Merasakan fluktuasi energi yang kuat, Xiao Long memancarkan sedikit kekhawatiran di matanya dengan sedikit kegembiraan. Setiap obat tingkat tinggi pil akan menarik perkasa Dan Lei. Hati-hati, Dan Lei akan datang. Ini adalah Dan Lei yang ditingkatkan. Jika anak itu tidak bisa melawan, kita harus naik dan membantu, kalau tidak dia akan terluka parah, kata Xiao Long dengan sungguh-sungguh. Namun, begitu suaranya jatuh, fluktuasi energi di ruang batu tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan. Segera, hanya ledakan, seberkas cahaya energi sekitar setengah kaki, ditembakkan langsung dari ruang batu, dan akhirnya melalui langit-langit, langsung ke langit klan Xiao. Melihat seberkas cahaya yang menembus langit-langit dan bergegas ke langit, bahkan ekspresi Xiao Long sedikit berubah, dan dia berbisik dengan terkejut, saya tidak berharap anak ini mencapai tahap kesuksesan besar dalam pemurnian pertamanya. Saya khawatir bakat seperti itu dalam memurnikan obat tidak sebaik saya. Mengambil Dan Lei juga merupakan ujian bagi sang alkemis. Pil kekaisaran terlalu tirani, memicu kekuatan langit dan bumi, dan mereka ingin menghancurkannya. Jika alkemis tidak dapat menangkap pil dan melindungi pil, maka pil akan dihancurkan, yang berarti pemurnian. Kegagalan terakhir pil, oleh karena itu, mengambil alih pil dan menyimpan pil juga merupakan bagian dari teknik alkimia, tetapi Anda harus tahu bahwa kekuatan pil meningkat dengan kualitas pil. Ini tidak sebanding dengan Dan Lei biasa, yang sama sekali tidak bijaksana. Mengambil Dan Lei, seorang apoteker biasa, jika dia tidak memiliki kekuatan tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1, sangat sulit untuk diikuti. Menurut pendapat Xiao Long,
Kekuatan Xiaoyan di tahap tengah Dou di bintang 1 tidak terlalu sulit untuk mengambil alih Guntur Pil, tetapi tidak mudah untuk mengambil alih Guntur Pil tanpa terluka sama sekali, bahkan jika itu terjadi, sangat disayangkan 1 poin, pil itu hancur saat menerima dan Lei, dan bahkan bisa menyebabkan cedera serius. Di dalam ruang batu, langit-langit perlahan terbuka, dan langit di atas klan Xiao tiba-tiba muncul sebagai pemandangan awan yang bergolak, dengan awan kuning samar berkedip-kedip di awan. Xiaoyan menatap energi yang berkumpul di sekitar awan yang bergolak, dan dengan langkah kaki yang berat, sosoknya tiba-tiba melompat ke langit di atas klan Xiao. Melihat awan yang bergulir, Xiaoyan menyipitkan matanya dan berencana untuk melepaskan Raja Utara, tetapi melihat dan Lei dari pil obat tingkat kaisar ini begitu kuat, dia berharap bahwa Raja Utara pasti tidak akan mampu menelan dan Lei, dan aku khawatir dia malah akan meledakkan tubuh hidup-hidup. Setelah Xiaoyan keluar, Xiao Li dan Xiao Long juga buru-buru terbang keluar ruangan, menatap wajah tenang Xiaoyan yang sedang menatap awan. Keduanya sedikit bingung, menghadapi dan Lei Xiao yang begitu kuat. Yan bisa seperti tidak takut. Awan guntur melonjak hebat di langit, dan ada guntur indah yang menembus langit dengan suara menusuk samar, menerangi langit dan bumi seperti siang hari, guntur yang begitu kuat. Guncangan awan petir 5 warna menjadi semakin intens, suara guntur rendah bergema terus-menerus, dan petir indah dengan paha tebal berputar-putar di awan. Saat awan guntur berguling, tiba-tiba menyusut, dan kemudian guntur yang kuat, seperti ular sanca raksasa, menyapu keluar dari lapisan awan, dan kemudian merobek ruang, dengan suara kicau yang menakutkan, menghadap Xiaoyan. Platform batu menerkam dengan keras. Xiaoyan tidak berani mengabaikan, merasakan tekanan dari kekuatan yang kuat, sidik jarinya melambai dan segera berubah, menyaksikan guntur besar membanting. Xiaoyan membalikkan telapak tangannya ke atas, siap untuk mengambil pil guntur secara langsung. Xiao Long melihat Xiaoyan menghadap dan Lei secara langsung, dan ada suara mendengung di kepalanya, anak ini ingin melawan dan Lei secara langsung. Xiao Long sangat terkejut, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak bisa langsung melawan dan Lei dari pil Wangu. Bab 38. Xiaoyan tidak bisa dibiarkan menghadapi petir secara langsung. Xiao Long dengan cepat terbang ke arah Xiaoyan dan berteriak, "Minggir, kamu tidak bisa menangkap petir secara langsung." Namun, tidak peduli seberapa cepat Xiao Long, dia masih tidak dapat menandingi kecepatan petir. Petir jatuh dan menghantam Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan merasakan kekuatan yang terkandung dalam guntur, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tepat ketika Lei Ting hendak menyentuh telapak tangan Xiaoyan, cincin di tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan naga guntur besar muncul di depan Xiaoyan, dan petir yang jatuh langsung ditangkap oleh tiba-tiba. Apa yang ditelan oleh naga guntur secara alami adalah 9 naga guntur emas mendalam, Long Yan, yang telah lama berlatih di pagoda emas. Naga guntur ini dapat menyerap kekuatan guntur. Sosok Xiao Long tiba-tiba berhenti, dan dia sangat terkejut melihat dan Lei yang besar ditelan oleh naga guntur. Menurut catatan data, meskipun naga petir yang dihasilkan di lingkungan yang sangat spesifik ini dapat berevolusi, belum dicatat kekuatan apa yang dibutuhkannya untuk berevolusi. Bisakah dikatakan bahwa ia berevolusi dengan menelan guntur? Tidak heran orang ini begitu percaya diri, ternyata naga petir bisa menelan dan Lei. Faktanya, Xiao Long salah menebak, Xiaoyan tidak tahu bahwa naga petir bisa melahap dan Lei. Dia awalnya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bertanya, dia buru-buru menurunkan tubuhnya dan menstabilkan pil Wangu yang secara bertahap terbentuk di kuali obat. Suara mendesing. Jejak energi aneh memasuki pil obat, dan pil obat, yang tidak terlalu halus, mulai menjadi halus. Awan di langit masih bergulir. Ledakan, dan guntur lain menghantam, tetapi tidak ada kecelakaan.
Itu langsung ditelan oleh Long Yan yang melayang di langit dan berubah menjadi tubuhnya. Setelah menelan dan guntur 2 kali, kilat menyambar tubuh emas Long Yan, warna emas juga menjadi sedikit lebih dalam dari sebelumnya. Boom! Boom! Guntur yang indah, seperti naga raksasa yang mengaum di langit, menari dengan liar di langit, memunculkan guntur yang menyilaukan, dan menjarah dengan hebat. Di atas langit, guntur bergemuruh tanpa henti, dan Lei yang bergolak, seperti mesin pembuat guntur dan kilat, terus-menerus memuntahkan banyak guntur yang lebih terang dan lebih kuat, dan kemudian ditelan oleh Long Yan. Orang ini memiliki banyak harta. Xiao Li, yang berdiri di belakang Xiao Long, tersenyum dan berkata. Xiao Long juga mengangguk, melihat naga guntur ini. Xiao Long tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu, akan sangat bagus jika dia juga memiliki binatang suci seperti itu. Itu datang. Dengan ringan menjilati bibirnya, mata gelap Xiao Yan penuh dengan antisipasi. Setelah setengah jam pembaptisan dan Lei, tubuh Long Yan, yang awalnya ditutupi dengan warna emas yang mempesona, hampir berubah menjadi warna emas yang lebih dalam pada saat ini. Ledakan. Dan Lei terus mengamuk dengan enggan. Setelah sekitar 10 menit, dia akhirnya harus menyerah pada nasib ditelan. Fluktuasi energi di lapisan awan secara bertahap melemah, dan awan guntur yang tebal dan menekan, perlahan menyebar di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Dan Lei yang menakutkan akhirnya mundur, Xiao Yan menemukan bahwa napas Long Yan telah sangat meningkat setelah menelan Dan Lei kali ini. Ternyata 9 mendalam naga guntur emas masih bisa meningkatkan kekuatannya dengan menelan guntur. Melihat tubuh emas naga guntur yang lebih dalam, Xiao Yan tersenyum, dan segera mengarahkan matanya ke kuali obat lagi. Energi di sekelilingnya berkumpul, dan langkah terakhir dan tersulit akhirnya berakhir. Pil obat kekaisaran ini akan berhasil disempurnakan. Xiao Yan memasukkan jejak Chaos Sein Yan untuk perlahan memeliharanya, dan permukaan pil obat kasar secara bertahap berubah menjadi bulat. Ledakan. Fluktuasi energi menyebar dari pil obat. Sosok Xiao Yan tergantung di langit. Pada saat ini, bahkan dengan konsentrasinya, matanya tidak bisa membantu menunjukkan ekstasi. Bagaimanapun, pil obat kekaisaran lahir di tangan Xiao Yan. Ternyata, itu benar-benar berhasil. Mengambil pil, telapak tangan Xiao Yan sedikit gemetar. Hasilnya kali ini agak tidak terduga. Bahkan dengan kemampuannya saat ini dan Chaos Sein Yan, dia ingin memperbaiki pil kekaisaran. Tingkat keberhasilannya tidak akan pernah melebihi 10%. Memanggil. Tepat ketika semua orang tersesat karena perubahan di langit, sebuah kecemerlangan tiba-tiba melintas ke langit, dan kemudian seperti kilat, ia dengan cepat tersapu dari satu sisi. Kali ini alkimia Xiao Yan menarik banyak klan untuk ditonton, karena setiap kali Xiao Long melakukan alkimia sebelumnya, Xiao Long langsung menekannya, dan bahkan Dan Lei langsung menekannya. Kekuatan Xiao Yan secara alami tidak mungkin untuk mencapai tingkat Xiao Long. Belum lagi ini adalah Dan Lei yang ditingkatkan, jadi gerakan besar seperti itu secara alami menarik banyak anggota klan. Bab 39. Wang Gudan, dia akan melarikan diri. Palem keberuntungan hebat. Jejak telapak tangan energi besar, membawa tekanan angin kencang, terbanting dari langit, dan menghantam kecemerlangan. Tamparan mengguncang cahaya di permukaan tubuhnya, dan cahaya menghilang, dan garis gemetar bayangan indah Xiao Long dan Xiao Li berjalan keluar dari bidang penglihatan. Qian Ying memiliki rambut hitam panjang dan tubuh yang halus, mata besarnya yang indah menatap Xiao Yan dengan ngeri, dengan tatapan yang menyedihkan. Tepat setelah lahir, dia memiliki kecerdasan seperti itu dan menggunakan metode semacam itu untuk membingungkan orang. Pil obat kaisar memang luar biasa. Xiao Yan menatap aneh pada wanita telanjang dan cantik di depannya. Dia tersenyum ringan dan berkata, tidak ada perbedaan gender dalam pil obat. Penampilanmu seharusnya berubah dalam sekejap sebelumnya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wanita cantik dengan wajah menyedihkan itu terkejut, dan sosoknya buru-buru mundur.
Xiao Yan melangkah maju dan muncul langsung di depan wanita itu. Dengan jari, itu mendarat di dahinya secepat kilat. Jejak jiwa segera muncul, dan dengan munculnya jejak ini, wanita tubuh halus itu juga bergetar, dan kemudian tubuh secara bertahap menjadi ilusi, berubah menjadi bulat, pil obat kuning pucat seukuran lengkeng, dan tubuh berlama-lama dengan segala macam wewangian aneh. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari Naji, dan dengan hati-hati memasukkan obat kekaisaran wangu pil, yang telah dia kerjakan dengan susah payah untuk pertama kalinya, ke dalam botol giok. Melihat Xiao Yan membawa pil obat ke dalam ring, banyak orang di bawah menunjukkan rasa iri. Pada saat ini, Long Yan sudah terbang ke sisi Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan menatap dua leluhur di sampingnya. "Terima kasih leluhur." Xiao Yan membungkukkan tangannya ke Xiao Long di depannya dan berterima kasih padanya. "Ada orang-orang berbakat di negara ini, Nak, bakatmu dalam memurnikan obat benar-benar luar biasa. Di antara seluruh keluarga Xiao, kejeniusan seperti itu mungkin hanya milikmu. Tapi Nak, meskipun kamu memperbaiki pil kekaisaran, obatnya berhasil dan dipromosikan ke tingkat pertama kaisar, tetapi dengan keterampilan pemurnian obat Anda saat ini, Anda dapat melihatnya di mana-mana di seluruh benua, bahkan di negara bagian kaisar. Anda harus tahu bahwa tingkat kaisar bukanlah pil obat dengan kualitas terbaik." Xiao Long tampak Xiao Yan, yang tidak bisa membantu tetapi sangat gembira sekarang, tertawa karena dia telah menyempurnakan pil obat kekaisaran. "Tingkat pertama kaisar, kelas berapa? Bukankah pil obat kaisar adalah kualitas tertinggi?" Xiao Li mengangguk, berbicara tentang pil obat ini, mungkin ada terlalu banyak hal untuk dikatakan, dan dia tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu, dan dia menjentikkan jarinya, dan sinar cahaya melesat langsung ke alis Xiao Yan. Pengenalan apoteker dan ramuan obat tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan satu per satu. Posisi apoteker telah sangat diperkuat di benua ini. Apoteker telah merangkum banyak nilai menjadi 5 peringkat dan 10 kelas. Mereka adalah, kelas 1 kaisar adalah kelas kaisar, selama Anda bisa memperbaikinya. Yang kedua dan ketiga produk kaisar adalah apoteker dari Huangji, peringkat ke-8 dan peringkat ke-9 adalah peringkat surga, dan peringkat ke-9 di luar kaisar adalah peringkat dunia bawah. Di benua Doudi, sedikit berbeda dengan benua Doqi, meskipun tidak mudah untuk meningkatkan antara peringkat dan peringkat di peringkat yang sama, selama Anda rajin dan memiliki konsumsi material yang cukup, itu tidak sesulit yang dibayangkan, tetapi menghabiskan sumber daya. Oleh karena itu, ada keluarga besar kekuatan yang masih dapat dikultivasikan, tetapi kesulitannya adalah promosi antar peringkat, seperti dari peringkat ke-9 biasa ke peringkat pertama kaisar, dari peringkat kuning peringkat ketiga kaisar ke peringkat misterius dari peringkat ke-4 kaisar. Kelas Suan peringkat 5 ke peringkat bumi peringkat ke-6 kaisar, peringkat bumi peringkat ke-7 kaisar hingga peringkat surgawi peringkat ke-8 kaisar. Ini adalah tidak hanya mungkin dengan ketekunan dan sumber daya, membaca kesulitannya jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Apoteker yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan seluruh hidup mereka tidak dapat menerobos, dan bahkan mengorbankan hidup mereka. Mengapa? Dan perampokan. Kesengsaraan pil lintas order 10 kali lebih besar dari bencana pil biasa sebelumnya. Ini membuat apoteker yang tak terhitung jumlahnya terjebak pada tingkat peningkatan, belum lagi tingkat dunia bawah yang melampaui tingkat surga. Oleh karena itu, apoteker kekaisaran biasa menyumbang sebagian besar. Ada sangat sedikit apoteker tingkat Huang, dan apoteker tingkat Suan relatif jarang. Bagaimanapun, tidak ada apoteker di negara bagian kekaisaran. Beberapa, dapat dikatakan bahwa tidak ada alkemis dari peringkat surga. Adapun alkemis dari dunia bawah, keberadaan yang menakutkan seperti itu mungkin tidak dapat menjebak mereka di benua Kaisar Dou. Alam kaisar tidak lagi menguasai kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa menjadi lebih misterius dan tidak terduga di benua ini.
Di atas ranah kaisar, kekuatan jiwa dibagi menjadi 3 tingkatan, ranah artistik, alam dunia, dan alam, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar melangkah ke dalamnya. Hanya konsepsi artistik, tidak banyak di daratan. Adapun dunia, itu hanyalah keberadaan yang langka, dan dunia bahkan lebih legendaris. Dikatakan bahwa orang yang kuat jiwa konsepsi artistik dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap, dan tidak mengherankan untuk merasakan hal-hal yang ribuan mil jauhnya atau bahkan lebih jauh. Dikatakan bahwa orang kuat yang telah mencapai alam dunia dapat membuka ruang milik dirinya sendiri, memasok aktivitas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan alam jiwa kaisar berada di bawah ini, dapat dikatakan bahwa itu tidak berharga. Mengetahui informasi ini, Xiao Yan tiba-tiba merindukan alam itu. Nak, kamu juga mengerti, meskipun kamu berhasil menyempurnakan pil kekaisaran untuk pertama kalinya dan menjadi kaisar pertama, tetapi jika kamu mengandalkan eksplorasimu sendiri, aku khawatir masih sangat sulit untuk dipromosikan ke kuning apoteker tingkat peringkat ketiga. Mungkin saya bisa mengajari Anda sedikit, tetapi saya tidak tahu apakah Anda mau atau tidak. Bab 40. Dalam sekejap mata, Xiao Yan memandang Xiao Long, dan matanya tiba-tiba menyala. Apoteker tingkat Huang juga merupakan makhluk langka di Dizhu. Di atas negara kekaisaran, hanya ada beberapa apoteker peringkat kuning, dan siapa lagi alkemis peringkat Huang yang telah mencapai peringkat ketiga kaisar, kecuali Xiao Long di klan Xiao. Xiao Long adalah orang nomor 1 di bidang kedokteran pemurnian di negara kekaisaran. Namun, obat lama, kamu tidak perlu menganggapku sebagai guru. Saya hanya akan memberi Anda resep dan memberi Anda beberapa saran tentang cara memperbaiki obat. Adapun sisanya, saya tidak akan memaksa Anda. Apakah Anda ingin mempelajarinya, nak? Xiao Long menatap Xiao Yan, yang tidak yakin, bertanya dengan sabar. Terima kasih, leluhur Xiao Long. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kilatan rasa terima kasih melintas di matanya, dia tidak lagi ragu-ragu, dan buru-buru mengangguk terima kasih. Ketika Anda datang ke benua ini sendiri, tidak ada resep dan tidak ada bahan obat, jadi bagaimana Anda bisa berbicara tentang pemurnian obat? Tidak, omong-omong, aku juga ingin berterima kasih, hahaha. Xiao Long tertawa. Terima kasih. Xiao Yan bertanya-tanya. Jangan katakan, hahaha. Tawa Xiao Long sedikit sombong. Xiao Long suka berjudi, tetapi keberuntungan judinya tidak pernah sangat baik. Dia hampir selalu kalah di setiap perjudian. Dia benar-benar menang kali ini, dan yang menang adalah Xiao Li yang tidak pernah berjudi. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Setiap kali dia berjudi, dia akan kalah, haha, memikirkannya saja sudah membuatnya senang. Xiao Li datang, mengerutkan kening dan bertanya, tunggu, jangan membicarakan hal lain, Xiao Long. Kamu mengajari Xiao Yan untuk memperbaiki obat, tetapi kamu tidak ingin dia menjadi gurumu, apa maksudmu? Xiao Long buru-buru menarik Xiao Li pergi, melirik Xiao Yan yang sudah berada di kejauhan, dan berbisik dengan suara yang tidak bisa didengar. Xiao Yan, aku tahu, tidakkah kamu melihat naga petir menelan dan Lei barusan? Anda harus tahu apa artinya ini. Artinya anak ini tidak akan takut dengan perampokan pil di masa depan. Berapa banyak apoteker yang terjebak di tempat ini dan tidak dapat naik ke level, bukan karena Anda tidak tahu. Selain itu, seorang apoteker kelas 9 hanya dapat memperbaiki obat untuk pertama kalinya. Saya belum pernah mendengar tentang kemampuan untuk memperbaiki pil wangu. Anda harus tahu bahwa saya hanya menyiapkan 3 set pil wangu untuknya. Kamu hanya menyiapkan 3 set ramuan obat wangu pil untuknya. Dia benar-benar membuatnya. Xiao Li sangat terkejut, dan segera mulai mengevaluasi kembali bakat Xiao Yan dalam pemurnian obat. Omong kosong, atau menurutmu aku akan memohon untuk mengajarinya? Jenius seperti itu, apakah menurutmu aku memenuhi syarat untuk menjadi tuannya? Aku punya firasat bahwa di masa depan, keluarga Xiao kita akan menjadi brilian karena dia.
Kamu sekarang sudah mengerti niatku. Xiao Li mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiao Long sepertinya segera mengingat sesuatu, menoleh untuk melihat Xiao Li dan berkata, ngomong-ngomong, Xiao Li, apakah keanggotaan klan ini harus memakan waktu 3 tahun? Bisakah kamu membiarkan Xiao Yan menjadi klan terlebih dahulu? Xiao Long bertanya kepada Siang Xiao Li, jelas, Xiao Long ingin Xiao Yan bergabung dengan klan sesegera mungkin, dan kontribusi apapun yang dia buat di masa depan juga akan menjadi milik klan, yang akan sangat bermanfaat bagi klan. Xiao Li mendengar kata-kata itu, mempertimbangkannya sebentar, dan berkata, bukannya itu tidak bisa maju, itu hanya sedikit merepotkan. Ini adalah aturan keluarga, saya khawatir para tetua lainnya akan keberatan. Penatua lain keberatan. Sial, omong kosong. Aku akan mengurus apapun, dan kamu akan memberi Xiao Yan keanggotaan klanmu sesegera mungkin. Setelah beberapa saat, aku berencana untuk membiarkan Xiao Yan keluar untuk mengalaminya. Mendengarkan kata-kata Xiao Long, Xiao Li tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Memang, jika Xiao Long benar-benar mulai mengamuk, hanya sedikit orang di klan yang berani bersaing dengannya. Bagaimanapun, apoteker tetaplah apoteker, dan mereka memiliki reputasi yang sangat tinggi tidak peduli di mana mereka berada. Status dan daya tarik yang kuat, belum lagi kekuatan Xiao Long di Douqi tidak lemah. Xiao Li tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. Xiao Long secara alami memiliki alasannya untuk masalah ini, dan Xiao Li juga mengerti di dalam hatinya. Juga, jangan lupa bertaruh, hahaha. Xiao Long mengingatkan Xiao Li dengan bangga. Xiao Li segera memutar matanya ke arah Xiao Long tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi merasakan kebanggaan yang berbeda di hatinya, berbalik dan berjalan menuju Xiao Yan. Xiao Long mengikuti dan berjalan di depan Xiao Yan yang masih berdiri di sana. Xiao Yan, omong-omong, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu. Masih ada 5 tahun sebelum kompetisi tes untuk semua anggota klan Xiao. Anda dapat mempersiapkannya. Dengan kemampuan Anda saat ini, Anda dapat pergi ke gunung terdekat, untuk berlatih dan berlatih di klan. Itu bukan hal yang baik, tapi aku tidak bisa pergi denganmu, itu tidak diperbolehkan di klan. Luangkan waktu untuk mempersiapkan, dan pergi dalam beberapa hari, kata Xiao Long kepada Xiao Yan. Kompetisi tes ini memiliki posisi yang sangat penting di klan Xiao. Ini adalah kompetisi untuk menemukan dan memutuskan murid inti klan sebagai fokus pelatihan. Diselenggarakan setiap 100 tahun, dan sudah 90 tahun sejak Xiao Yan datang ke benua ini terakhir kali. 5 tahun telah berlalu, jadi Xiao Yan masih memiliki 5 tahun untuk mempersiapkan pertandingan uji ini. Xiao Yan mengangguk. Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan pertandingan uji coba ini, tetapi dia juga ingin melihat kekuatan junior lain di klan Xiao. Xiao Yan, kamu lelah setelah memurnikan pil obat begitu lama. Kembalilah untuk beristirahat dulu. Aku akan membantumu mendaftar sesegera mungkin. Juga, tampaknya Kaisar Ming datang kepadamu belum lama ini, tetapi kamu memurnikan obat-obatan pada saat itu, dia pergi lebih dulu. Xiao Long terus berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk, akan lebih baik untuk mendaftar sesegera mungkin, tetapi Xiao Yan memikirkan aura pembunuh yang dia perhatikan ketika dia pertama kali berkultivasi, dan merasa bahwa dia mungkin menghadapi banyak masalah untuk mendaftar lebih awal kali ini. Adapun mengapa Kaisar Ming mencarinya, Xiao Yan tidak mengerti. Mungkin dia datang untuk memberi selamat kepadanya karena pencapaiannya dalam latihan pertamanya. Leluhur Xiao Li, leluhur Xiao Long, Xiao Yan pergi duluan. Xiao Long dan Xiao Li tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan tidak menunjukkan rasa tidak hormat, yang membuat penilaian mereka terhadap Xiao Yan sedikit lebih tinggi di hati mereka.